Shalom, selamat malam sidang jemaat yang dikasih dan diberkati. Kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021. Nas yang diperhadapkan bagi kita yang akan menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yaitu dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Mari sidang jemaat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, terima kasih atas jamahan Tuhan, atas lawatan Tuhan, atas pemeliharaan, dan atas hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Sekarang kami mau menyediakan waktu kami, menyediakan hati dan pikiran kami untuk bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan sertai. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, agar kami memiliki hikmat, agar kami bersama-sama mengerti dan memahami. Begitupun hamba-Mu yang akan menyampaikan, mari Tuhan pakai, mari Tuhan tolong, agar firman Tuhan yang disampaikan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini, yaitu jamuan kasih yang mendatangkan berkat. Dalam kehidupan ataupun kebiasaan kita sebagai manusia, kalau berbicara tentang makan, pasti kita mempunyai etika, aturan, tata krama dalam proses makan. Nah, pada umumnya sebelum dan sesudah makan, kita mempunyai kebiasaan. Kebiasaan ini bisa datang dari tradisi turun-temurun atau dari orang tua yang sudah diajarkan kepada anak-anaknya, ataupun kita bisa melihat dari orang lain. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, ada beberapa bagian yang pada umumnya pasti kita lakukan. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan kita harus mencuci tangan. Nah, yang kedua, pastinya kita dalam posisi duduk. Selanjutnya, ketika sudah dalam posisi duduk, posisi siap, kita berdoa. Setelah berdoa, kita mengambil makanan secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan dan porsi yang kita perlukan dari dalam tubuh. Nah, ketika itu sudah selesai, lalu kita dalam proses makan. Dalam kebiasaan makan pun kita tidak boleh berbicara. Nah, setelah selesai, kemudian pasti yang paling terakhir kita harus membiasakan diri untuk membersihkan peralatan makan. Untuk menunjukkan kehidupan kita sudah benar, sudah taat kepada etika atau tradisi yang turun-temurun. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, dalam kehidupan masa lampau pun sejak zaman dahulu, dalam perjanjian baru khususnya, Rasul Paulus pun membahas tentang tradisi makan dalam perjamuan makan bersama. Namun sangat disayangkan apa yang terjadi di jemaat Korintus pada mula-mula pada saat itu, mereka menunjukkan sikap yang tidak selaras atau tidak sama makna perjamuan makan bersama seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ini menunjukkan sikap yang tidak mengenakan apa yang dilihat oleh Paulus, di mana ada beberapa masalah yang bisa kita lihat dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Di sana terjadinya kekacauan, adanya pertemuan namun tidak menimbulkan kebersamaan. Kemudian ada berbagai macam perselisihan yang selalu terjadi ketika makan, dan ketika orang-orang berkumpul pun ada orang yang lebih dahulu mengambil makanan dan tidak menyisakan untuk orang yang terkemudian. Nah, selanjutnya ini menimbulkan rasa yang tidak benar. Apa yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus itu memperlihatkan suatu sikap yang tidak mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Dan ketika mereka sudah menjadi jemaat mula-mula, mereka tidak bisa menerapkan cara hidup dan sikap hidup teladan yang sudah diberikan, yang atau dicontohi oleh Yesus. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, apa relevansi atau apa makna dari renungan malam kita pada hari ini berkaitan dengan kehidupan atau kebiasaan kita mengenai makan? Biasanya kita bisa mendapatkan jamuan makan, kita bisa mendapatkan berkat-berkat melalui makanan.
Nah, biasa saja orang-orang ketika mereka mengucap syukur, mereka menyediakan makanan dan kita akan diundang untuk menikmati jamuan makan. Ini memperlihatkan bagaimana sikap seseorang ketika dia mensyukuri dan dia mau berbagi berkat dengan orang lain. Namun sangat disayangkan apa yang digambarkan jemaat Korintus pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kadangkala kita menjadi orang yang serakah atau kita tidak ingat dengan orang yang akan datang di akhir. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting kita kenyang, kita puas, kita tidak perlu ingat orang lain. Dan kemudian tradisi atau kebiasaan yang saya gambarkan atau yang saya ungkapkan di awal tadi, banyak orang yang mengabaikan. Contoh, kita kadang bisa lupa untuk mencuci tangan, atau kadang kita lupa untuk berdoa. Dan bisa saja terkadang saya sendiri pun dan mungkin jemaat Tuhan pasti juga pernah makan, berbicara saat makan begitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita ingat kembali bahwa jamuan makan itu bisa mendatangkan berkat bagi kita. Mengapa hal itu bisa mendatangkan berkat? Karena ketika kita mau bersama-sama mengucap syukur, kemudian kita membagi berkat bagi banyak orang. Melalui berkat itu ada datang berkat dalam kehidupan kita. Tetapi perlu diingat, ketika kita mendapatkan berkat, mari kita juga mengingat orang-orang yang kecil, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati pada saat itu. Tetapi mari kita juga mendoakan. Kita ingat kembali, jangan sampai hanya karena masalah makanan, kita lupa untuk mengucap syukur, atau kita lupa untuk berbagi. Tetapi biarlah jamuan kasih, jamuan makan itu pun, melalui itu semua, kita bisa mencerminkan kehidupan Tuhan dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih karena firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami. Kami diingatkan sebagai manusia, walaupun kami harus hidup dalam tradisi dan kebiasaan, tapi kami yakin dan percaya aturan, etika yang ditetapkan dalam kehidupan kami, semuanya itu mendatangkan hal baik. Begitupun ketika kami bisa memberi orang lain, dan kami pun menerima berkat-berkat yang diberikan oleh orang lain. Melalui itu semua Tuhan bekerja dan campur tangan. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Dan sidang jemaat Tuhan yang juga boleh mendengarkan, boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk istirahat malam kami, agar biarlah besok pagi kami mendapatkan semangat, kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya. Amin.